Yo, roll and action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat G13? Kali ini kita bertemu lagi di channel YouTube G13. Sebelumnya minta maaf karena kita udah lama banget gak pernah posting karena satu dan lain hal, dan alhamdulillah sekarang kita diberi kesempatan dan waktu untuk membuat konten lagi di YouTube. Dan sedikit cerita, video ini kita munculkan dengan judul bagaimana cara membuka toko tembakau tanpa modal ataupun dengan modal 200.000. Berkat teman-teman G13 juga, karena dipertanyakan terkait cara membuka toko tembakau, kita menjelaskan di sini adalah bagian besar dari perjalanan G13 sendiri. Jadi banyak teman-teman yang bertanyakan di Facebook, Instagram, ataupun langsung menuju WA G13. Itu pertanyaannya, Bang, bisa nggak membuka toko tembakau tanpa modal? Terus, Bang, bisa nggak membuka toko tembakau dengan modal seadanya? Entah itu 100.000 ataupun 200.000. Seperti kami membuka toko tembakau di tahun 2018, yaitu dengan modal 200.000, dan itu utang. Hampir dikatakan ya tanpa modal juga. Dan itu 200.000 kita muter-muter gimana caranya. Intinya waktu itu seingat saya tidak gitu, melirik kesenangan ini, kesenangan itu semuanya di-cut. Jadi fokus menjual aja. Dan itu diputar-putar aja dari modal 200.000, dan alhamdulillah di tahun sekarang 2021 ya, alhamdulillah ada perubahan lah sedikit demi sedikit. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana cara membuka toko tembakau tanpa modal? Tahapan yang pertama adalah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, teman-teman bisa nyari toko tembakau di daerah tersebut, kemudian didatangi dan komunikasi dengan pemilik tembakau dan utarakan niatnya. Mas atau Bang, saya mau membuka toko tembakau, dan kemudian minta kasih data apa aja di sini yang sering laku nih, atau apa aja yang sering dicari, kemudian di sini produknya ada apa aja, dan tanyakan juga harga jualnya berapa, dan nanti komunikasikan nanti harga pengambilan berapa dan harga jualnya berapa. Yang paling penting, setelah kalian mengunjungi toko tembakau tersebut, kalian mengambil foto produk-produk, terutama produk-produk yang sering dicari ataupun fast moving. Itu perlu diambil fotonya nanti untuk persiapan di tahapan selanjutnya. Nah, itu tahapan yang pertama. Nah, itu yang tanpa modal. Terus bagaimana jika membangun usaha dengan modal terbatas? Di sini saya buat contoh, modalnya adalah 200.000. Kemudian nanti di tahapan-tahapan selanjutnya itu hampir sama, itu tahap bagaimana cara menjual, bagaimana tips dan triknya, bagaimana WhatsApp marketingnya, bagaimana digital marketing dan lain-lain. Nanti itu sama aja. Nanti di tahapan pertama kita bagi menjadi tanpa modal dan dengan modal seadanya itu 200.000. Dan dengan modal 200.000, teman-teman membeli tembakau, 4 macam tembakau, masing-masing 500 gram. Rata-rata itu membeli tembakau 500 gram itu ada yang 50.000. Di sini kita bulatkan menjadi harga tembakau setengah kilonya atau 500 gram adalah 50.000. Dan dari uang 200.000 kita mendapatkan 4 jenis tembakau. Ataupun kalau mau lebih menjadi 8, atau katakanlah teman-teman membeli 250 gram, itu akan menjadi 8 jenis tembakau. Nah, saran saya untuk memilih jenis-jenis tembakau ini bisa per daerah dulu. Katakanlah 4 jenis tembakau berasal dari 4 daerah. Mungkin teman-teman boleh saya rekomendasikan, yaitu dari tembakau Madura dan juga Lombok, ataupun memilih Jawa Timuran, ataupun Temanggungan, ataupun Jawa Tengah, ataupun tembakau dari Gayo. Nah, itu bisa menjadi pilihan diadakan di awal kita membuka usaha. Yang penting intinya di sini adalah banyak varian tembakau. Di sini juga teman-teman bisa mempelajari ataupun mengulik setiap daerah itu perbedaannya apa, dan karakter dan ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, itu adalah rekomendasi kami. Jadi kalau membeli 250 gram itu bisa mendapat 8 jenis tembakau. Ini yang paling saya rekomendasikan, membeli 8 jenis tembakau. Dengan modal 200.000 tadi, itu akan mendapat 40 packingan tembakau. 1 kilonya per packingnya adalah 50 gram. Jadi kalau 1 kilo menjadi 20 dan 2 kilo menjadi 40 packingan. Dan setiap kemasan dijual menjadi 10.000. Berarti 10.000 dikali 40 mendapatkan omset sekitar 400.000. Dan itu sudah menjadi 2 kali lipat dari modal. Nah, itu adalah
bagaimana membuka usaha toko tembakau dimulai dengan modal 200.000. Tahapan yang kedua yaitu mulai berjualan. Teman-teman harus menentukan dulu brand yang akan digunakan teman-teman. Boleh menggunakan nama sendiri ataupun apapun itu. Yang penting saran saya adalah unik dan juga mudah diingat. Contoh misalnya katakanlah nama toko tembakaunya Asap Surga gitu. Apalah gitulah. Dan kalau bisa menggunakan kata-kata bako, tembakau, mbako, terus tobacco dengan kata-kata tersebut, inisial bisnis ataupun yang kita jalani udah kelihatan di orang yang mendengarkannya bahwa kita tuh jualan toko tingwe gitu, ataupun toko tembakau. Kalau bisa seunik mungkin dan juga mudah diingat. Kemudian selanjutnya, teman-teman, saya kira ya semua orang udah punya WhatsApp HP ya. Semua orang punya WhatsApp. Makanya itu tadi kita bilang tanpa modal. Namun pada akhirnya memang kita itu akan perlu HP yang bisa menjalankan Instagram, WhatsApp, Facebook. Rata-rata sekarang udah ada yang punya itu. Dan tinggal memanfaatkannya aja. Nah, jadi yang kedua, siapkan dulu WhatsApp. Udah pasti ada teman-teman WhatsApp. Kemudian buat akun Facebook dan juga buat akun Instagram. Opsionalnya akun TikTok. Kalau teman-teman udah memiliki banyak pengikut, itu juga bisa dijadikan bagian promosi nantinya. Dan juga yang terakhir, yang paling sangat dibutuhkan lah, yaitu membuat akun di marketplace. Itu yang paling saya rekomendasikan adalah Shopee dan juga Tokopedia. Dan opsional lain kalau mau teman-teman mau garap boleh Lazada dan juga Bukalapak. Tapi jangan semuanya dimasukin dulu. Saran saya fokus saja ke dua akun marketplace ini, yaitu Shopee dan juga Tokopedia. Karena di sana itu lumayan banyak pergerakan untuk transaksi bisnis tembakau ini. Kemudian tahapan ketiga yaitu kita mulai eksekusi posting. Jadi ingat nggak teman-teman di awal tadi itu setelah mengunjungi sebuah toko tembakau ataupun setelah berbelanja dengan modal 200.000, teman-teman mengambil foto. Nah, foto ini akan menjadi senjata kita buat eksekusi. Jadi tahapan ketiga itu di sini saya sebut posting. Yang pertama, setelah tadi teman-teman menyiapkan WhatsApp, posting di WhatsApp. Di sini tuh di status. Jadi kita memanfaatkan teman-teman yang ada di WhatsApp dulu nih. Jadi kita perkenalkan ke teman-teman orang terdekat dulu. Ini udah sering kita lakukan dan kita sarankan ke reseller G13 untuk bagaimana cara memulainya. Posting aja dulu di WhatsApp. Nah, di status WhatsApp. Kemudian kalau ada yang bertanya, itu apaan? Itu harganya berapa? Itu bagaimana rasanya? Nah, itu ada peluang. Minimal orang bertanya nggak usah beli, itu tuh ada peluang. Nah, jadi ngecek pasar di WhatsApp dengan membuat status, ada yang bertanya, itu udah bagus banget. Kemudian selanjutnya yang kedua, Facebook. Setelah tadi dibuat akun Facebook, mulailah posting. Nah, kalau di Facebook kita postingnya satu-satu nih. Contoh misalnya tembakau gayo. Kita mulai posting tembakau gayo, posting foto yang sudah diambil tadi. Kemudian kita membuat kata-kata copywritingnya kayak tembakau yang penuh sensasi dengan beraroma ini. Nah, gitu. Jadi memunculkan daya tarik. Dan nanti saya sarankan untuk posting di Facebook nanti satu-satu, nggak usah langsung semua foto yang diambil tadi langsung diposting semuanya. Nanti lama-lama teman-teman nggak ada materi buat bahan postingan dong. Oke, itu Facebook. Kemudian yang ketiga adalah Instagram. Nah, ini Instagram ini kalau akun pribadinya nggak terlalu produktif atau cuman buat posting yang nggak jelas, ya sebaiknya dimanfaatkan deh. Kan di sana tuh mending terus ada teman 100, 200, apalagi 1000 orang 10 atau 20 pasti bisa lengket lah, ataupun minimal mempertanyakan. Atau kalau mau buat baru nggak masalah juga dengan menggunakan brand yang baru tadi, ataupun tadi nama pribadi diganti dengan nama brand yang sudah ditentukan tadi. Dan di Instagram juga posting baik itu di status ataupun di feednya itu langsung posting aja, sama kayak postingan yang Facebook ataupun dengan deskripsi yang sama, nggak masalah. Itu Instagram. Kemudian TikTok lah. TikTok kalau teman-teman mempunyai pengikut yang lumayan ya silahkan. Tapi kalau belum ada akun TikTok ya lebih baik nggak usah berfokus ke TikTok dulu. Oh iya, satu lagi tadi di Facebook itu tempat tongkrongan kayak orang-orang yang udah bermain lama ataupun supplier itu di Facebook. Nah, terutama yang komunitas toko tembakau, komunitas ini, komunitas itu, pokoknya orang-orang yang berhubungan sama tembakau itu bermainnya di Facebook, nggak di Instagram. Kalau Instagram itu adalah mengkonsumsi biasanya, orang yang membeli
membeli eceran. Tapi kalau di Facebook adalah orang yang membeli partai besar ataupun yang jualan, itu mereka ngumpulnya di sana. Jadi teman-teman saya sarankan nanti bisa masuk ke grup-grup komunitas tersebut dan sambilan nanti bisa belajar juga atau tanya-tanya. Kemudian setelah TikTok tadi, yang paling penting ya walaupun kita nggak punya toko gitu di offline, tapi ya nggak mustahil kita bakalan mempunyai toko juga. Ya tokonya di mana? Ya saya punya toko. Di mana tokonya? Di Shopee ada satu, di Tokopedia ada satu, ya 2 toko lah, gitulah ya. Ya toko juga. Sekarang tokonya ada online semua bang. Iya benar. Karena udah banyak yang online. Benar banget. Dan kadang-kadang itu toko offline itu nggak menjadi apa ya? Toko offline itu nggak lebih baik juga dari offline. Apalagi PPKM sekarang. Iya, benar. Mana-mana malah segala macam semuanya berbasis online. Jadi ini adalah yang paling sangat saya tekankan. Ini Tokopedia sama Shopee jangan pernah dianggap remeh. Jadi mulailah posting produk yang tadi Anda ambil di marketplace. Itu gampang, tinggal posting aja. Dan untuk deskripsi, misalnya kalau bingung ini tembakau Madura, tembakau Gayo, tembakau Lombok, bagaimana deskripsinya, boleh dicontoh. Maksudnya yang toko G13 bintang tembakau, atau G13 bintang tembakau Yogyakarta, itu di akun Shopee Bukalapak namanya itu, nanti bisa di ini. Atau kalau nggak ketemu, boleh ditanyakan ke WhatsApp. Jadi mulailah posting produk-produk yang tadi, yang tembakau tadi ke Shopee, Tokopedia. Fokus di sana dulu. Kalau Lazada, Bukalapak mungkin nanti aja difokusin. Itu hanya opsional. Kalau Anda masih memiliki waktu atau memiliki pasangan, teman yang mau membantu, boleh deh digarap. Haus juga. Mana jadi dosen ini. Mas semangat terus? Stres. Hah? Stres. Stres. Astaga. Mau putus kok. Seperti itu lah. Dan setelah teman-teman memposting di marketplace, nah ini waktunya bereaksi, yaitu membagikan link toko Anda yang ada di Shopee dan juga toko Anda yang ada di Tokopedia, di-share ke status WhatsApp, kemudian ke Facebook, kemudian ke Instagram. Nah, maka WhatsApp, Instagram, Facebook itu tuh berperan penting dalam kita jualan tanpa modal. Tapi sekarang bang udah ada juga bang Linktree itu. Oh iya benar ya. Jadi satu link bisa Benar, semuanya ada. semuanya Ya benar. dari Shopee, Tokopedia. Itu free kan? Free ya? Free, bisa bikin free. Itu salah satu ini buat teman-teman kayak ini dari Mas Rapinya masukkan. Buat aja Linktree itu free, tinggal dibaca aja di Google bagaimana cara membuat Linktree. Itu di sana itu bisa langsung sekaligus satu link semuanya di sana. Nomor WhatsApp bisa dicantumkan di sana, kemudian Facebook, Instagram, website juga kalau ada, dan juga link Shopee, link Tokopedia itu bisa masuk ke dalam itu. Jadi kalau ada konsumen tinggal nge-share itu, mereka boleh milih deh. Yang punyanya mereka mau WhatsApp langsung, mau ke akun Tokopedia, Shopee, Instagram, boleh tinggal milih. Itu tuh simple dan menjelaskan semuanya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tips dan trik jualan. Nah ini kita sendiri ada rutinitas yang wajib kita laksanakan pas buka toko. Jadi pertama buka toko setelah bersih-bersih, Mbak Novi sebagai admin di G13 ini akan membuat postingan di setiap paginya menginformasikan bahwa toko udah buka. Dan kita mau menginformasikan produk apa aja nih yang baru datang atau produk apa aja nih yang lagi-lagi ngehit. Nah itu tuh setiap pagi adalah ritual wajib. Dan juga Instagram, kita posting status juga. Kemudian di Facebook itu kita posting juga. Itu di awal kita pertama buka. Kemudian ada yang menarik di WhatsApp, ketika teman-teman posting status di WhatsApp, nanti statusnya itu kan ada di sebelah pojok kanan. Itu tuh ada titik 3 dan di sana tuh jika diklik bagikan ke Facebook. Nah, jadi dengan sekali posting udah posting di 2 tempat, yaitu dibagikan di Facebook dan juga di WhatsApp. Tahu nggak teman-teman, nanti boleh meluangkan waktu untuk sering standby di Facebook. Di Facebook terutama, nanti teman-teman boleh follow akun-akun yang berhubungan dengan akun tembakau baik di Instagram ataupun di Facebook. Dan saran saya, teman-teman bisa sering mempunyai banyak waktu di Facebook, terutama di grup-grup yang saya sebutkan tadi, yaitu komunitas-komunitas
orang jualan toko tembakau berada di sana. Dengan Anda sering meluangkan waktu di sana Anda akan mendapatkan informasi tentang, Anda bisa belajar dari sana ataupun melihat apa yang sedang laris nih, apa yang sedang diramaikan nih, apa yang sedang paling dicari, ataupun sesuatu yang kosong stoknya di peradaban. Bisa jadi dengan kosongnya itu Anda memiliki peluang untuk memecahkan masalah orang-orang lain gitu. Nah, jadi sering-sering buka Facebook dan melihat, jangan-jangan ada yang produk yang Anda miliki dan di satu sisi ada orang yang ingin mencari. Nah, jadi Anda bertemulah di sana dan sedikit mempunyai satu konsumen lagi untuk menambah satu konsumen. Kemudian yang paling penting kita untuk jualan online ini adalah fast respon. Itu sangat penting banget, terutama fast respon di WhatsApp dan juga pesan yang ada di Tokopedia dan juga Shopee. Karena di sana itu biasanya tercantum ya ini ya Rapi ya. Kayak pemilik itu online berapa menit yang lalu. Jadi kalau katakanlah kita mau belanja nih ke salah satu toko, terus kita lihat yang penjualnya online 1 bulan yang lalu, kayak tertarik gitu. Iya. Jadi itu termasuk rutinitas awal di pagi hari. Anda itu melihat akun marketplace-nya, baik Shopee ataupun Tokopedia, biar kelihatan di hari itu kita pernah online. Oke. Jadi saya pernah mendengar itu ini berlaku di semua bisnis. Kalau kita sebagai penjual mampu untuk memuaskan konsumen, saya jamin deh, kita itu bakalan dicari dan konsumen akan loyal. Karena melayani dengan baik itu tuh kunci di dalam bisnis. Jika Anda sudah mengambil hati konsumen ya mereka itu kadang-kadang terlebih dari perlu ada bagus atau enggak. Bahkan mereka akan membantu memberi masukan dan terima dan itu buat bahan untuk pengembangan kita. Jadi layani konsumen dengan baik, mau seperti apapun mereka datangnya, mau bahasanya kotor, gak enak segala macam, layani aja. Jangan terlalu baperan lah di dalam bisnis ini, sedikit ada kata-katanya yang gak enak langsung pom itu. Jangan mengotori Anda dengan emosi yang nggak penting. Nah, jadi layani aja dengan sebaik mungkin yang Anda bisa. Kemudian selanjutnya, kalau udah ada yang order, cepat mungkin Anda untuk mengirimkan ataupun membuat schedule lah, di jam sekian langsung semuanya pengiriman dan langsung pengiriman resi. Itu tuh mereka akan terpuaskan karena cepatnya kita untuk mengirim barang tersebut, dan otomatis nanti barang tersebut akan cepat sampai juga. Dan pada akhirnya teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa keluhan, baik itu keluhan komplain barang ataupun banyak cercaan tentang produk tersebut, ya nggak masalah, dilayani aja dengan baik lah. Kalau ada yang minta untuk mengembalikan barang, terima aja. Itu bentuk tanggung jawab kita terhadap konsumen. Kalau barang tersebut tidak diinginkan atau tidak memuaskan mereka, dikembalikan nggak apa-apa. Ada satu lagi tuh, Pi. Kadang ada yang nanya di hari ini nih, nanya produk ini, produk itu, minta difotoin segala macam, terus ditanya sampai ujung depan toko itu sampai belakang, dipertanyakan boleh diambil fotonya nggak, Mbak, langsung diambilin. Nah, kadang-kadang itu bisa berlangsung 1 hari, seminggu, sebulan juga bahkan ada orang yang bertanya yang kayak gitu kita jualan online ini. Pasti. Jadi itu tuh lama banget, kita komunikasi sama dia lama banget, dan itu nggak apa-apa. Tapi uniknya kalau kita ikhlas melayani orang yang bertanya sampai sebulan, seminggu, itu kadang-kadang dia yang masih bertanya, tapi rezeki kita dari orang lain. Karena keikhlasan kita tuh melayani orang tersebut. Terus datang langsung ada WhatsApp itu, Mas, saya ordernya ini, langsung kita totalin, langsung transfer. Kadang-kadang rezeki kita itu kita baiknya sama orang, tapi rezeki kita dari orang lagi. Jadi jangan pernah mengeluhkan hal tersebut. Semuanya biasa dipertanyakan. Sekaligus itu orang yang bertanya selama seminggu, sebulan untuk melatih kita menjawab pertanyaan, dan pasti terlatih lah kita. Ini produknya misalnya kotak rokok, itu bahannya apa, Mbak? Bisa digini, apa aja yang muat? Panjangnya berapa? Ya diukur aja. Banyak banget yang kayak gitu tuh. Mau diukur, Mbak? Ini nggak apa-apa. Karena mereka pembeli, mereka ingin sesuatu yang mereka beli, mereka kenali dulu, baru mereka mau mengeluarkan uang. Nggak masalah soalnya. Dan sedikit bercerita dulu, untuk memperkenalkan Bikin 13 pertama kali terjun ke Pulau Jawa itu, kita pas di Bandung, di Jogja, Jakarta, dan juga daerah kayak Sumatera, Padang, Jambi, Pekanbaru gitu, Medan, kita tuh mengunjungi langsung toko-toko tembakau. Itu salah satu tips dan trik, nanti teman-teman bisa mengunjungi toko tembakau, memperkenalkan diri segala macam, dan itu yang saya lakukan dulu.
untuk kenalan dengan toko-toko tembakau. Selain silaturahmi ya kita menambah relasi ataupun dan seringnya saya mendapatkan ilmu dari toko tersebut. Tapi saya tuh kesana tuh bukan rencana untuk marketing, enggak sama sekali. Ataupun untuk menawarkan produk Gayo G13, enggak sama sekali. Saya kesana tuh hanya memperkenalkan diri dan kenalan. Wes, enggak ada mau Mas tolong menawarkan ini Mas produk saya begini datang ke toko langsung nawarin Mas saya buat produk ini mau ini enggak. Ya enggak. Itu kan sering banget digunakan ya buat marketing gitu. Iya. Jadi marketing itu sebenarnya seperti pacaran lah. Katakanlah Rapi ketemu sama cewek lah di depan itu. Mbak, mau jadi pacar saya nggak? Nah, gitu. Nah, jadi intinya begitu lah, kayak pacaran. Ya kan kalau langsung kan Langsung tuh nggak bisa. Jadi otomatis kalau kita mau dekat sama orang, kita harus memperkenalkan diri dulu. let it flow. Yes, dan harus sabar dulu. Kita juga menanyakan dia segala macam. Nah itu, jadi marketing itu seperti pacaran. Jadi kan banyak langsung di jalan ada yang langsung Pak nyetop, Mas ini harganya sekian apa itu nggak bisa. Itu menurut saya tuh di sekarang tuh nggak bisa dan saya nggak menggunakan itu. Dulunya saya pas keliling-keliling hanya memperkenalkan diri. Saya udah tanya segala macam bagaimana ini tokonya penjualannya apa yang paling laris di sini ya nggak apa-apa tanya aja sekitar silaturahmi. Nanti pada akhirnya memang saya memperkenalkan diri. Saya juga sebenarnya main tembakau. Saya gini. Nah, saya jelaskan itu dan saya sama sekali nggak ada membawa produk tembakau. Ya alhamdulillah karena pada akhirnya mereka tinggalin nomornya sekalian ya udah diam segala macam. Nanti pas minggu 2 minggu mereka nanyain Mas ada stok ini ya alhamdulillah berarti ada rezeki kita. Kadang-kadang yang orang yang toko yang kita kunjungi juga mereka memiliki sesuatu atau senjata pamungkas yang adanya cuma sama mereka. Nah kita udah punya link juga atau ketika barang ini dicari konsumen kita udah tahu nyari kemana. Maka silaturahmi itu benar-benar membawa rezeki. Dan satu lagi kalau teman-teman mau berkunjung ke toko-toko tembakau, ya saran saya kayak kesana itu kosongkan dulu lah gelas. Jangan kamu bertamu ke toko tembakau tiba-tiba langsung ngajarin gitu loh. Ngajarin ini harusnya begini, wah itu susah kalau sekarang. Itu bukan sesuatu yang untuk menjalin silaturahmi. Yang ada Anda setelah keluar dari toko tuh dianggap songong. Jadi kalau datang ke sana itu tentukan dulu niat Anda ke sana tuh silaturahmi, menggali ilmu dan menambah relasi. Nah itu. Dan kemudian tahapan yang kelima, jika Anda melakukan tips dan trik dari langkah yang tahapan yang pertama sampai yang keempat tadi, itu insya Allah udah mulai ada pergerakan, Anda memperkenalkan dengan tips dan marketing, melayani dengan sepenuh hati dan segala macam. Kemudian apakah berhenti sampai di sana aja? Tidak. Anda terus bergerak dan terus dengan rutinitas yang sama. Dan kalau bisa belajar dari rutinitas yang sebelumnya. Kalau ini dirasa kurang efektif, dikembangkan lagi. Dan kemudian selanjutnya, jadi itu banyak orang-orang yang mau berbisnis ataupun mau membuka usaha. Malam ini idenya loh. Kemudian mereka tuh dipusingkan oleh hal-hal yang nggak penting gitu loh. Pernah nggak ngelakuin itu? Jadi aku pengen usaha toko tembakau, terus nanti kepikiran kalau usaha toko tembakau, nanti kalau di Brebek karena menjual Gayo hijau gimana? Terus potongan bea cukai gimana? Banyak banget lah. Nggak laku gimana segala macam. Intinya itu adalah hanya pikiran Anda yang Anda buat sendiri. Pada akhirnya itu 90% itu tuh nggak terjadi. Kalaupun Anda dihadapkan dengan masalah yang sama, masalah yang Anda pikirkan pasti Anda sudah punya solusi. Daripada sebelum memulai udah banyak pikiran pusing dan pada akhirnya berhenti, ya sampai kapanpun Anda punya ide itu tuh nggak bisa dieksekusi. Jadi lakukanlah, nggak usah dipusingkan dengan apa yang Anda pikirkan. Saya jamin 90% itu tidak terjadi. Kalau ada kebingungan lagi tentang bagaimana membuat izin usaha, itu nggak masalah, gampang. Itu bisa didaftar secara online, tidak perlu ke kantor pengurusan izin, yaitu langsung aja menuju website oes.go.id. Dan untuk pembuatan izin usaha nanti perlu NPWP. NPWP sendiri nanti bisa didaftar secara online juga di orek.pajak.go.id. Sesimpel itu, karena kita membuat izin usaha ya dengan menggunakan online. Izin usaha tokonya NPWP sendiri dengan online itu tuh mudah banget. Kemudian apa teman-teman harus berputus asa dengan misalnya barang nggak laku? Nggak perlu, karena tembakau itu nggak basi, masih bisa bertahan 1 tahun dan 2 tahun lamanya. Kemudian banyak juga tuh diantara teman-teman yang mau memulai usaha tembakau itu kadang-kadang dibingungkan dengan supplier lah. Saya misalnya
bagaimana dengan produk ini, apakah harus nyari produk Madura, apakah langsung nyari ke Maduranya, ataupun dengan produk-produk yang seperti ini misalnya SW dari Disbako, apakah langsung menuju pabrik, itu nggak usah dibingungkan. Dan banyak teman-teman yang mau memulai usaha toko tembakau itu di awal-awal sudah membingungkan bagaimana nyari produk. Misalnya katakanlah contoh produk Duku Seman atau Duku Seman ini berasal dari Temanggung. Apakah langsung pesan ke Temanggung dengan biaya kirim mencari orang lagi? Nggak perlu, karena begitu kadang-kadang pembelian pertama nggak langsung klik dengan produknya, kemudian nyari lagi di supplier yang kedua nggak klik juga. Jadi di sana waktu kita terbuang-buang lah. Kadang lebih baik Anda belajar di satu tempat dan di sana tuh ada semua, itu lebih menghemat pengiriman dan waktu Anda mencari-cari. Dan itu juga kita sediain di sini. Soal banyak kebimbangan orang yang ingin membuka toko tembakau, kemudian muncullah ide G13 untuk membuat satu paket yang namanya paket usaha. Kita memberikan paket usaha, dan teman-teman tidak perlu lagi mencari data mana produk-produk yang fast moving, kemudian mana produk-produk yang paling dicari, langsung terjun ke lapangan mencari suppliernya. Itu tuh tidak perlu. Kadang-kadang dapatnya di ini tapi harganya nggak cocok, susah jualnya untuk dengan harga modal seperti itu. Maka dari itu muncullah ide buat paket usaha. Jadi di sana sudah dikumpulkan produk-produk yang fast moving, yang sering dicari, dan kita memberinya dengan harga grosir. Jadi tujuan kita membuat paket usaha ini, harapan kita yaitu dengan adanya satu toko berdiri di satu daerah, satu lagi menambah bendera kampanye untuk dunia tinggi. Dengan adanya toko tembakau yang baru buka, dan itu tuh meluaskan lagi ataupun menambah orang-orang yang mencintai produk dari hasil tani Indonesia. Di sini kami menawarkan paket usaha ini. Anda tidak perlu lagi mencari supplier, mencari produk ini ke sana ke sini dan dibingungkan oleh dengan data-data apa yang perlu nih. Ini adalah sekilas paket usaha yang kami siapkan. Di sini sudah tersedia tembakau originalan dari berbagai daerah, dari Gayo, Jogja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan juga Lombok. Dan beberapa pabrik-pabrik yang sering dicari itu adalah produk-produk tembakau pabrik seperti ini, Mil, Jisamu, dan lain-lain. Itu sudah kita sediakan, dan masing-masing kuantitasnya adalah setengah kilo. Ini untuk membuat agar membuka. Kenapa kita membuatnya setengah kilo? Agar teman-teman tidak terlalu mengeluarkan uang terlalu banyak kalau membelinya 1 kilo. Maka kita buatkan paket usaha ini hanya 500 gram ataupun setengah kilo. Di sini kami menyediakan tembakau originalan dari setiap daerah, ada 28 jenis. Itu khusus tembakau originalannya. Kemudian selain tembakau originalan, kita menyediakan alat linting yang digunakan untuk membuat lintingan lebih rapi dan juga lebih mudah dengan menggunakan alat. Di sini kita menyediakan 7 macam, dan juga alat linting yang modelnya rollbox dan berbahan stainless, itu kita menyiapkan 2 jenis. Kemudian yang paling sangat dicari juga adalah kertas tembakau yang digunakan untuk linting tadi seperti ini. Itu kita menyiapkan ada 13 jenis, dan juga papir pabrik, kemudian rolling papir namanya, karena dia agak berbentuk roll. Kita tinggal narik dari atas, dan jika menggunakan ini tembakau itu lebih terasa. Dan juga kita menyiapkan cengkeh, ada 5 jenis, yaitu untuk bumbu-bumbu tembakau, bumbu untuk melinting, kemudian cerutu ada 9 jenis, dan produk kemasan kemasannya dari SW, Taruh Martani, Taruh Harum, Jago Rasa, dan lain-lain. Dan itu produk-produk yang selama ini masih bertahan dengan kondisi apapun lah, dan paling dicari. Kemudian kita menyiapkan beberapa produk-produk kayak mole. Produk mole ini cocok buat pemula karena tembakau tersebut itu berasal dari daerah Jawa Barat. Kemudian ada campuran madu, gula, dan lain-lain. Racikannya yaitu menambah wangi dengan cita rasa yang lebih enak lah dan harum untuk dinikmati. Ada produk-produk itu kita sediakan ada 4 jenis, dan juga kita menyiapkan pipa rokok lah. Kadang-kadang teman-teman itu malas melinting ataupun langsung filter langsung berhubungan dengan bibir untuk minimalisir lah hitamnya bibir, ya. Bisa menggunakan pipa, kita menyiapkan juga. Pokoknya intinya di sini kita memilih barang-barang yang sering dicari. Ini berdasarkan sepengalaman kita dan toko-toko lain, kita menyiapkan itu dulu. Produk-produk ini kita kasihnya memang masih tidak terlalu banyak. Contoh untuk produk-produk tembakau originalan masih setengah kilo, dan produk-produk kemasan
ada yang 1 box, ada yang 3 bungkus aja. Artinya di sini kita masih cek ombak lah, ataupun mengecek pergerakan di daerah teman-teman tersebut adanya di mana. Dan kalau mulai satu produk mulai jalan nih secara konsisten, mungkin di lain waktu teman-teman bisa menambahkan produk tersebut menjadi lebih banyak. Kemudian harga paket usaha ini kami tawarkan dengan harga 6.890.500. Dan tapi ini adalah sesuatu yang kami tawarkan. Pada akhirnya kita bisa untuk menyesuaikan budget teman-teman itu berapa. Jadi tidak melulu harus ini enggak. Jadi budget teman-teman itu ada berapa? Ada 200.000, 1 juta, 3 juta setengah, nggak masalah. Kan nanti dipilihkan produk-produk yang mau diinginkan yang mana, atau bisa dikonsultasikan dengan admin di G13 nantinya. Ini hanya yang kami tawarkan berdasarkan data yang kami pelajari dan berdasarkan pengalaman bahwa produk yang paling dicari itu ini. Kalau dengan budget dengan 7 juta itu ya kurang lebih udah kelihatan seperti inilah di toko kita lah kurang lebih. Dan kita menawarkan ini tadi di harga 6.890.500. Jika produk yang ada di sini terjual semua, itu tuh bisa menghasilkan omset 11 juta. Jika terjual semua itu kita mendapatkan profit sekitar 4.061.500. Dari tadi modal 6.800.000-an. Jadi hitung-hitungan saya kurang dari 2 bulan itu tuh udah BEP ataupun menemukan titik impas ataupun sudah balik modal. Kalau di bulan pertama 4 juta, di bulan kedua udah menjadi 8 juta jika terjual semua. Tapi saran saya buat teman-teman, hasil keuntungan dari bulan pertama kalau bisa jangan dinikmatin dulu lah, diputar lagi, ditambahin varian, ataupun ada produk-produk yang dicari konsumen itu yang belum ada, nanti bisa ditambahkan. Tips dan triknya untuk menambahkan satu barang itu di toko tembakau, kalau kitanya dulu pas awal-awal buka, kalau belum ada yang nanya 3 orang, itu kita belum masukin. Tapi kalau udah ada yang nanya 3 orang, berarti produk itu dicari lah. Dan jadi kita harus mengadakan produk tersebut di toko kita sebelum mereka berpindah ke toko sebelah. Nah, jadi dari keuntungan tadi jangan dinikmati dulu, tahan dulu lah kesenangan, keinginan, tahan dulu, sabar. Kemudian di bulan pertama masih ditambahkan produk variannya, dan nanti di bulan kedua ditambahkan kuantitas di setiap variannya yang sering laku, agar produk yang penting nggak usah banyaknya, yang penting lengkap. Apa yang dicari di sana itu udah ada. Jadi tidak ada alasan konsumen untuk nyari di toko lain lagi karena di tempat kita ada. Jadi saran saya setelah di 3 bulan pertama, teman-teman jangan dulu deh untuk menikmati hasilnya. Fokus ke mengembangkan dan menambah brand produk di toko tersebut. Kemudian barulah bulan keempat teman-teman boleh menyicipi hasil keuntungan jerih payah sendiri. Tapi jangan semuanya. Kalau bisa katakanlah 4 juta itu tidak semuanya diambil langsung dimakan sendiri. Otomatis nanti yang pertama yang paling penting adalah sisakan untuk pengembangan usaha, terus penambahan produk, terus apa yang mau ditingkatkan, apa segi pelayanan, ataupun menambah manajemen kayak keuangan, transaksi menggunakan mesin segala macam. Jadi gunakan aja sesuai kebutuhan Anda sebelum membuka usaha. Jangan penghasilannya bertambah, gaya hidupnya juga ditambahin, itu sulit. Pokoknya dia bergerak aja dulu, nikmatin prosesnya, jangan cepat merasa puas. Dan Anda harus mencari terus peluang ataupun ide-ide menarik. Kita sendiri rumusnya itu setiap bergantinya bulan, hari, minggu, itu ada perubahan. Walaupun sekecil apapun, itu harus berubah untuk berkembang lah. Dari sebelumnya kita harus berubah dari yang sebelumnya untuk menjadi lebih lagi. Walaupun sekecil apapun, lakukan perubahan menjadi lebih baik. Ingat, sesuatu yang kecil itu lama-lama ya banyak juga. Jadi ketika orang mau meniru usaha kita, ketika orang mau mengejar usaha kita, mereka itu udah jauh tertinggal. Mereka itu terus melangkah sedikit demi sedikit, tapi itu tuh lama perubahannya. Jadi itu yang akan makin menguatkan akar bisnis kalian. Walaupun sekencang apapun angin bergoyang, akar itu tetap kuat. Nah begitulah, lakukan perubahan. Nanti teman-teman yang sudah mengambil paket usaha ini, kita akan membantu nanti promosi, terus kita akan membantu ataupun membimbing bagaimana cara manajemen toko, bagaimana cara manajemen keuangan toko, baik model tradisional atau yang lebih mudah, ataupun menggunakan aplikasi segala macam, itu tuh akan kita bimbing juga. Dan bagaimana tips dan trik jualan lainnya, mungkin di sini ya sesuatu di sini saya sudah mengusahakan untuk mengatakan sesuatu yang saya tahu, cuman ya pada akhirnya memang ada yang banyak yang lupa, nanti bisa ditanyakan lagi. Dan juga
Mungkin ada teman-teman masih dibingungkan bagaimana cara WhatsApp marketing ataupun digital marketing ataupun bagaimana menargetkan konsumen dengan tingkah laku seperti ini. Mungkin nanti bisa didiskusikan. Mungkin di sini di konten ini semuanya tidak tersampaikan. Jadi jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan nanti ke Mbak Novi, admin G13 dengan nomor yang kami cantumkan di sini. Kemudian nanti kalau khusus untuk diskusi ataupun sharing terkait kalau produknya tadi boleh ditanyakan ke Mbak Novinya, tapi namun terkait strategi bagaimana cara manajemen nanti boleh sharing ataupun ditanyakan ke nomor saya di sini. Itu teman-teman boleh mempertanyakan, nanti langsung ke sana walaupun agak slow respon nanti insya Allah kalau pasti saya jawab, kalau pasti saya jawab. Dan ini tidak mesti orang yang sudah mengambil paket usaha. Mungkin teman-teman ada yang mau dipertanyakan pelaku di toko di industri tingwe ini, nanti bolehlah sharing-sharing, boleh langsung ke Mbak Novinya atau langsung ke nomor saya pribadi. Udah sih. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi ataupun mau digarap konten apa lagi nih, boleh aja langsung di komen di kolom komentar. Nanti ditanyakan aja, atau kalau mau lebih direct atau langsung sekalian mau cepat boleh langsung ke WA-nya. Alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Saya yakin masih banyak kekurangan di penyampaian saya dan mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi